adik-adik. Shalom artinya salam damai. Jadi dengan salam damai ini Lause berdoa, kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa hadir dalam keluarga kita. Adik-adik sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Sudah ganti pakaian belum? Jangan pakai baju tidur ya. Jangan sambil tidur-tiduran. Harus duduk dengan sopan. Dan jangan sambil makan-makan. Karena kita mau datang beribadah kepada Tuhan kita. Kita harus datang dengan sopan dan rapi. Mari sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, langsung mengajak kita untuk menyapa Tuhan kita. Kita mau berdoa. Mari lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih bisa bangun pada pagi hari ini. Kami masih bisa bernafas ya Tuhan. Saat ini kami sudah siap untuk beribadah. Tuhan tolong kami supaya kami bisa duduk dengan tenang. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hadir di dalam rumah kami. Tuhan hadir juga di dalam hati kami. Karena itu Tuhan tolong kami. Kami mau memuji, kami mau menyembah, kami juga mau belajar firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah seharusnya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus rela datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus membawa kita keluar dari gelap kepada terang supaya kita tidak dibutakan lagi oleh dosa. Dan kita sudah terbebas dari kuasa dosa. Mari Lause ajak kita berdiri. Kita mau menaikkan sebuah pujian Pao Kui Sijia, salib yang berharga. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita. 主耶稣，我感谢你，你的身体为我而死，带我出黑暗。进入光明国度，使我再次能看见主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一直恩典永留，使我完全的自由，宝贵是家的大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。Sekali lagi kita nyanyikan dari awal ya adik-adik. 주耶稣，我感谢你，你的身体为我而死，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一直恩典永留，使我完全的自由，宝贵是家的大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是家的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变，宝贵是家的大能赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是家的救恩。
Ya adik-adik, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Sudah seharusnya kita juga mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib membuat kita menjadi anak Tuhan. Membuat hidup kita tidak sama lagi. Hidup kita bukan kita lagi, tapi ada Tuhan Yesus yang hidup dalam kita. Karena itu kita tidak boleh sembarangan hidup. Kita harus hidup dengan taat kepada Tuhan. Mari langsung ajak kita sekali lagi naikkan pujian. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi deh. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya, adik-adik silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari langsung mengajak kita sekali lagi. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Saatnya kita mau memberi persembahan. Persembahan adalah salah satu bentuk ucapan syukur kita atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Langsung mau mengajak kita naikkan pujian beri syukur. Kita memberi persembahan dengan hati yang tulus ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya adik-adik, langsung aja kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebelum kami mengucap syukur untuk persembahan kami, saat ini kami mau berdoa. Kami mau memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan selama 1 minggu ini. Tuhan, mungkin kami bermalas-malasan. Kami suka bermain game sampai tidak kenal waktu. Kami selalu marah-marah sama orang tua kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami percaya ketika Tuhan ada dalam hidup kami itu tidak sama lagi. Hidup kami mau memuliakan Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan, dan kami mau membuat Tuhan tersenyum selalu. Tuhan Yesus, tolong kami. Saat ini kami mengucap syukur untuk persembahan yang bisa kami berikan melalui papa mama kami. Tuhan telah berkati kami juga mau mengucap syukur. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, tenangkan hati dan pikiran kami, dan tolong kami supaya kami bisa mengerti firman yang disampaikan oleh lause kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, duduk dengan tenang dan siapkan hati. Hai adik-adik semua, apa kabar? Wah, udah lama ya kita nggak ketemu ya. Kayaknya sudah 1 tahun kita nggak bertemu di gereja. Kalau sekarang ketemu kalian, pasti ada banyak perubahan. Ada yang badannya pasti tambah tinggi, ada yang tambah besar, bahkan ada yang tambah putih, karena nggak keluar, cuma di rumah saja. Nah, perubahan-perubahan itu kita bisa lihat dari secara fisik, dari luar. Tapi ada satu perubahan yang tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi bisa kita rasakan. Apa itu? Pertobatan. Nah, pertobatan itu adalah berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Contohnya, si Ali dulu dia suka marah-marah, suka mukul-mukul teman. Kalau barang yang dia mau dia tidak dapat, dia akan ngamuk-ngamuk. Terus dia akan membanting-banting barang. Nah, sekarang dia bertobat. Dia tidak lagi gampang marah, dia lebih sabar. Terus nggak pakai kata-kata kasar, dan juga dia tidak memukul-mukul teman lagi. Nah, itu adalah pertobatan. Di dalam Alkitab juga ada satu orang yang bertobat. Setelah bertobat, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Siapakah dia? Nah, dia adalah Paulus. Paulus dulu adalah orang yang sangat jahat, suka menangkap murid-murid Tuhan Yesus. Tapi setelah bertobat, dia berubah, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sebelum dia berubah, namanya dikenal dengan nama Saulus. Setelah berubah, dia menjadi Paulus. Yuk, kita lihat videonya ya, adik-adik. Yahudi, dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tapi Ananias berkata, Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus
sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Nah, adik-adik, kalian sudah saksikan kan video tadi kan? Nah, dulu itu si Saulus suka menangkap orang Kristen, suka menangkap murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang percaya pada Tuhan Yesus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Karena pada saat itu Saulus belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi Saulus menganggap murid-murid Tuhan Yesus itu mengajarkan hal yang tidak benar, hal yang tidak cocok, tidak sesuai dengan hukum Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi. Tapi pada saat Saulus berjalan menuju Damsyik, tiba-tiba ada sinar yang sangat terang menyinari dia. Dan ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, anehnya hanya Saulus saja mendengar suara ini. Teman-teman Saulus tidak bisa mendengarnya. Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus inilah langsung mengubah Saulus. Saulus bertobat. Nah, dahulu Saulus suka menangkap orang jahat, sekarang dia berubah. Dia menjadi murid Tuhan Yesus, bersaksi tentang Tuhan Yesus adalah benar-benar Mesias yang sesungguhnya. Saulus juga memberitakan tentang Tuhan Yesus di mana-mana. Hal ini membuat orang-orang Farisi mau menangkap Saulus. Tapi Saulus tidak takut. Malah dia semakin memberitakan Tuhan Yesus dengan selamat. Mengapa Paulus tidak takut? Karena Saulus dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan menolong dia. Nah, Saulus yang berubah ini dipakai Tuhan menjadi seorang pemberita Injil yang sangat luar biasa. Inilah pengalaman Paulus dalam bertobat. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah adik-adik sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat firman Tuhan yang selama ini kita baca? Adik-adik, hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat kita bertobat. Itu karena kasih Tuhan kepada kita sehingga bisa membuat kita berubah dan bertobat. Bertobat artinya kita mengakui dosa kita sadar akan dosa kita. Kemudian kita sadar akan dosa kita mengakui dosa kita. Kemudian kedua, kita menyesali dosa-dosa kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Terus kita akan berjanji tidak lagi mengulangi kesalahan kita, tidak lagi melakukan dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, kita hanya melakukan yang Tuhan mau. Nah, berubah itu tidak gampang. Lausu juga kadang setelah bertobat masih bisa berdosa. Demikian juga adik-adik Lausu percaya pasti akan susah. Tapi kita ingat setelah kita melakukan dosa, kita cepat-cepat mengakui dosa kita. Kita minta ampun pada Tuhan. Kemudian kita berjanji tidak akan melakukan dosa kita dan hanya melakukan yang Tuhan mau. Jangan cuma kita bilang, iya saya bertobat. Tapi kemudian kita melakukan lagi dosa. Minta ampun, bertobat lagi, minta ampun. Itu adalah pertobatan yang tidak benar. Pertobatan yang palsu. Pertobatan yang sesungguhnya adalah berasal dari hati dan pikiran kita yang diubahkan oleh Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyadari kesalahan kita. Kemudian kita meminta kekuatan kepada Tuhan supaya kita bisa bertahan. Tidak tergoda lagi untuk melakukan hal yang salah. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti tidak akan mampu. Nah, hanya Tuhan saja yang bisa menolong kita. Sebab Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengenal kita dan Tuhan yang mengasihi kita. Biar kita mengingat tentang pertobatan ini, Lausu akan membagikan satu ayat Alkitab. Yuk kita sama-sama mengingatnya ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga
Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ia itu adalah siapa, adik-adik? Dia itu adalah Allah kita, Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Maksudnya apa setia? Tuhan mengasihi kita walaupun bagaimana kondisi kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Nah, tapi juga Dia adalah Tuhan yang adil. Maksudnya kalau kita berbuat dosa, kita ada kesalahan, kita tetap dihukum. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tetap mengasihi kita. Nah, itu adalah Tuhan yang setia dan adil. Nah, yuk kita membacanya lagi dan kita mengingatnya supaya kita tahu jika kita berdosa, kita harus bertobat. Oke. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari adik-adik, kita mungkin sudah mendengar firman Tuhan yang begitu banyak. Mari kita ambil komitmen kita mau bertobat. Hari ini engkau telah mendengar firman Tuhan dan engkau mau bertobat seperti Paulus yang bertobat. Nah, juga mungkin adik-adik yang sudah mengambil komitmen untuk bertobat, tapi masih saja sering jatuh ke dalam dosa. Kita minta Tuhan untuk membantu kita supaya kita bisa meninggalkan dosa-dosa kita, menjauhi dosa-dosa kita. Yuk, makan adik-adik, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Kadang kami masih sering mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami masih sering melakukan dosa. Kami suka marah-marah, kami masih suka berbohong. Kami malas untuk berdoa. Kami sering melupakan-Mu. Dan kami sering lalai dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ampuni kami Tuhan. Bantulah kami Tuhan, supaya kami bisa menjauhi dosa-dosa kami. Kami bisa meninggalkan dosa-dosa kami. Bantu kami Tuhan agar kami bisa berubah. Berilah kami Tuhan hati yang berubah, agar kami bisa terus berkomitmen. Kami bisa terus berkomitmen dan kami bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Kami bisa mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都称父的名为圣。天父的国降临，天父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这样的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为我度权并荣耀全是父的，直到永远。Amin. Ya, oke, dadah adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.